Halo guys, kali ini saya akan masak gulai sayur kangkung dan telur pecah. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahsali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai. Nah, ini adalah sayur yang akan saya masak hari ini, yaitu sayur kangkung. Dan seterusnya ada 2 butir telur ya, yang nantinya saya akan pecahkan dalam gulai nantinya ya. Oke, seperti biasa ya, dalam kuali saya sudah masukkan semua bumbu-bumbu yang akan kita masak hari ini ya. Termasuklah cabai merah, kemudian ada juga bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, serai, dan juga berbagai jenis daun-daunan. Oke, sekarang saya sudah masukkan santan dan saya aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan yang dalam kuali ini sudah pun bercampur ya, sudah menyatu. Kelihatan ya, kuahnya sudah pun merah karena ada cabai ya, cabai dan juga kunyit. Oke. Nah, seperti biasa juga ya, sekali-sekali kita kacau juga ya, ataupun kita aduk-aduk. Dan seterusnya ini sudah mulai mendidih ya, dan saya masukkan, ini adalah sayur kangkung yang saya sudah bersihkan, saya potong-potong. Dan ini ya juga ada di sekitaran saya, tapi kali ini saya beli di pasar dan 2 ikat ya, lumayan gede ikatnya ya, cuman Rp3.000. Dan kalau saya sendiri ya, 1 ikat pun tidak habis sekali masak karena memang lumayan gede ikatnya ya. Dan ini 2 ikat Rp3.000. Oke, sekarang ya kelihatan penuh ya, kita tunggu sebentar sehingga nantinya sayur ini layu ya, dan kuahnya akan semakin kelihatan. Nah, videonya saya sudah jeda dan sekarang ya sudah terlihat ya, kuahnya semakin kelihatan dan warnanya juga sudah berubah. Oke, sekarang saya masukkan telur. Ini adalah saya masukkan pecah seperti ini ya, telur bukan bulat, tapi saya hancurkan. Bukan dihancurkan, cuma dimasukkan seperti dikeluarkan dari cengkang begitu ya. Satu lagi, nah seperti ini. Dan ini salah satu tipsnya ya, jangan terlalu sering diaduk ataupun dikacau ya, takut nanti kalau kita kacau sering kali ya, dan telurnya juga hancur dan tidak terlihat ya. Dan dibiarkan saja ya, seperti ini sekali-sekali ya, di yang bagian lain tuh kita kacau juga. Oke. Nah, aromanya juga sudah mulai menggoda ya. Nah, masakan kampung seperti ini memang biasanya adalah masakan-masakan yang bahan-bahannya mudah didapat di sekitaran kita ya, dan harganya juga murah meriah. Nah, bagi Anda yang terinspirasi ya, boleh dicoba di rumah ya, karena masakan-masakan seperti ini memang sabana lama dan cara bikinnya juga simple ya, tidak ribet. Jadi boleh dicoba di rumah. Nah, seterusnya ya kita tunggu sebentar dan kelihatan ya, sudah pun berubah. Telur tadi ya sudah pun mulai berubah, dan sebentar lagi saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, dari segi aromanya memang sudah menyelerakan. Nah, kalau kita tidak punya telur di rumah ya, ini juga boleh ataupun enak banget ya kalau kita masak bersama udang ataupun ikan. Oke, seterusnya saya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, secukupnya saja ya, ikut selera masing-masing. Nah, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke, seterusnya ini ya tidak menunggu waktu lama, sudah pun masak.
Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung dan setia dengan channel saya. Nah, bagi Anda yang selalu menonton video-video saya dan selalu ya mendukung channel saya, terima kasih Anda sudah bergabung dan teruskan mendukung ya. Terima kasih sekali lagi, mohon dukungannya. Subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang mungkin ada usulan ataupun bagaimana, boleh komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.